Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasiruddin dengan NIM 202011100040. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut adalah rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Yohana Wijaya dengan NIM 2020110142. Saya Nuril Wahya Afifah dengan NIM 2020110162. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rista dengan 3 NIM terakhir 449. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina dengan NIM 2020110519. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Selain itu, definisi lain dari CSR yakni komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar, dan masyarakat luas pada umumnya dengan tujuan peningkatan kualitas hidup mereka. Sedangkan menurut Commission of the European Communities pada tahun 2001 mendefinisikan CSR sebagai aktivitas yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan untuk mengintegrasikan penekanan pada bidang sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan stakeholder. Selanjutnya yaitu alasan perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu ada moralitas, yaitu di mana perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak-pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pemurnian kepentingan sendiri, yaitu di mana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan serta pertimbangan kompensasi. Kemudian yang ketiga, teori investasi, yaitu di mana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu mempertahankan otonomi, yaitu di mana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada strategi reaktif, yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya seperti perusahaan tembakau di masa lalu. Mereka cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menguntungkan konsumsi rokok dengan peluang penyakit kanker. Akan tetapi, karena adanya peraturan dari pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok pada setiap iklan atau pada setiap bungkus kemasan rokok, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Dan yang kedua, ada strategi defensif, yaitu strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak dari tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab limbah saja berargumen melalui pengacara yang disewanya. Mereka berargumen bahwa bukan hanya perusahaan mereka saja yang membuang limbah ke sungai tersebut, tetapi juga ada perusahaan yang lain yang ikut atau turut serta dalam membuang limbah ke dalam sungai tersebut. Yang ketiga ada strategi akomodatif, yaitu strategi yang merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contohnya seperti pada perusahaan-perusahaan besar di masa Orde Baru yang dituntut oleh pemerintah untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada pengusaha kecil, bukan disebabkan karena adanya kesadaran dari perusahaan tersebut, akan tetapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat
untuk lebih memperhatikan pengusaha kecil. Yang keempat, ada strategi proaktif, yaitu perusahaan yang memandang bahwa tanggung jawab sosial bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif dari perusahaan tersebut akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, misalnya saja dengan membuat khusus penanganan limbah, atau dengan keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rista dengan 3 NIM terakhir 449. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang lingkungan hidup. Kegiatan kepedulian lingkungan hidup ditunjukkan dengan menjadikan perusahaan lebih mudah terhadap lingkungan hidup, terutama di lokasi proyek yang termanifestasi antara lain melalui green construction dan green building. Selain itu, kebijakan CSR total dalam bidang lingkungan hidup juga mengacu pada standar sistem manajemen lingkungan ISO 14001 yang dilaksanakan dengan menetapkan target perlindungan terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proyek konstruksi gedung. Kebijakan CSR total dalam bidang lingkungan berisi kerangka arahan untuk melaksanakan penerapan, pemeliharaan, pengembangan, perbaikan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah etika dalam manajemen bisnis. Etika didefinisikan sebagai konsensus mengenai standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan, perdagangan, atau profesi. Sedangkan menurut Griffin, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk serta benar dan salah. Etika manajemen sendiri adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selain etika, dikenal pula istilah moral atau moralitas, yakni ajaran-ajaran perilaku personal berdasarkan agama atau filosofi. Salah satu penyebab perilaku tidak etis adalah tidak adanya standar yang berlaku bagi seluruh dunia mengenai perilaku para pelaku bisnis. Sedangkan norma dan nilai-nilai budaya berbeda-beda untuk setiap negara dan bahkan antara daerah geografis dan kelompok-kelompok etnis dalam suatu negara. Salah satu faktor situasional seperti pekerjaan itu sendiri, supervise atau budaya organisasi, perilaku etnis seseorang dipengaruhi oleh tahap perkembangan moral dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Sama seperti hierarki kebutuhan Maslow, perkembangan moral terbentuk dari keinginan pribadi untuk memperhatikan nilai-nilai universal. Baik, selanjutnya yaitu bidang dasar etika manajerial, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan mereka, yaitu upaya dan kondisi kerja merupakan bidang yang memungkinkan menimbulkan kontroversi. Fakta bahwa manajer membayar seorang karyawan lebih sedikit daripada yang layak diterima karena manajer tahu bahwa karyawan tersebut tidak mungkin keluar atau tidak mungkin mau mengambil keputusan risiko akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana karyawan memperlakukan organisasi, yaitu biasanya sejumlah persoalan etika juga berakar dari bagaimana karyawan memperlakukan organisasi mereka, seperti konflik kepentingan muncul ketika suatu keputusan secara potensial menguntungkan individu tetapi mungkin merugikan organisasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana karyawan dan perusahaan memperlakukan agen ekonomi lain. Itu biasanya agen-agen ekonomi yang berkepentingan seperti konsumen, kompetitor, pemegang saham, pemasok, dealer, dan serikat tenaga kerja, yaitu perilaku antara organisasi dan agen-agen tersebut yang rentan terhadap ambiguitas etika termasuk iklan, promosi menggunakan finansial, yaitu hubungan dan hubungan bisnis lainnya. Selanjutnya yang terakhir,
tidak legal dalam sebuah manajemen perusahaan. Yang pertama, pengawasan kualitas atau quality control. Kedua, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Ketiga, konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi jika seseorang dalam mengambil keputusan penjualan, keputusan hukum, keputusan keuangan, keputusan pembelian, atau keputusan operasional dan keputusan kebijakan dalam bentuk dan nama apapun tidak memihak kepada nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Yang keempat, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi biasanya sering dilakukan oleh pegawai atau employee seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Kelima, penyelewengan dalam catatan keuangan. Keenam, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Ketujuh, pemecatan tenaga kerja. Kedelapan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Kesembilan, yang terakhir, yaitu penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Jadi, apa itu etika? Jadi, etika itu adalah suatu pengetahuan mengenai tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial merupakan kemampuan seseorang atau sebuah organisasi perusahaan dalam memberikan tanggapannya kepada orang atau perusahaan lain. Dalam menerapkan etika bisnis, terdapat beberapa prinsip. Pertama, prinsip ekonomi. Kedua, prinsip kejujuran. Ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip saling menguntungkan. Dan kelima, prinsip integritas moral. Cara menerapkan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen, tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial pemegang saham, tanggung jawab sosial kepada kreditor, dan tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Manfaat etika dan tanggung jawab sosial. Mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, menarik pelanggan baru untuk membeli produk, karyawan dalam suatu perusahaan akan merasa betah dalam bekerja, menarik perhatian para investor, menjadikan perusahaan sebagai perusahaan bermutu.
sorry.